masuk ke dalam ruang khusus. Ramadan daerah kiblat. Larang nggak tahu. Masya Allah. Semoga doa yang kita panjatkan di tempat ini insya Allah diijabahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi sebab insya Allah kita masuk di kebun surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dan tiang-tiang ini ada namanya. Tiang-tiang ini ada namanya. Ada namanya tiang Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada beragam nama tiang sesuai dengan kejadian yang pernah terjadi. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ketika sholat Aisyah dari arah sini, maka dinamakan tiang Aisyah. Ada tulisan Aisyah paling tinggi. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk nawilini khumrah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tolong ambilkan kain untukku. Nah, waktu itu Aisyah dalam keadaan haid. Ini yang terjadi khilaf, apakah orang haid boleh masuk atau tidak? Kenapa? Karena hadis inilah yang jadi masalah. Yang mana Nabi meminta kepada Aisyah untuk mengambilkan apa? Kain. Dan kata Aisyah, saat itu aku dalam keadaan libur sholat, dalam keadaan haid. Nah, kata-kata nawil ini ada yang menyatakan Aisyah berjalan menuju mihrab dan memberikan apa? Kain kepada Rasulullah SAW. Ada yang menyatakan bahwa Nabi yang kesini dan mengambil kain dari siapa? Aisyah. Dan ingat, seorang Nabi itu dikuburkan di mana beliau wafat. Beda dengan kita ya. Kalau kita tentu dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Tapi kalau seorang Nabi itu harus dikuburkan di mana beliau wafat. Saya tanya kepada jamaah, beliau wafat di mana? Di rumah. Bukan di rumah Aisyah, di kamar Aisyah. Di kamar Aisyah, karena ada yang namanya hujurat. Ingat surat Al-Quran namanya apa? Hujurat, kamar-kamar. Karena sana ada kamarnya Aisyah, ada kamarnya Hafsah, ada kamarnya Suwaidah, ada kamarnya Juwairiyah, ada kamar yang lainnya. Ada kamarnya Sofiyah, maka dikatakan hujurat. Dan wafatnya di kamarnya siapa? Aisyah. Maka dikuburkan Nabi di kamarnya Aisyah. Ada yang unik para sahabat, para jamaah semua. Ada yang unik. Aisyah di setiap kali mengunjungi makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Aisyah melepas jilbabnya. Melepas apa? Jilbabnya. Kenapa? Karena suaminya. Ada yang unik. Ketika Abu Bakar wafat, beliau masuk masih melepaskan jilbabnya. Kenapa? Karena Abu Bakar ayahnya. Tapi ketika Umar wafat dan dikuburkan di samping Abu Bakar, di setiap kali Aisyah masuk ke kamar untuk melihat kuburan untuk ziarah, beliau tidak melepas jilbabnya. Malu walaupun sudah wafat. Karena di situ ada siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anha. Dan ada kisah berikutnya yang penting, yaitu putri Nabi Fatimah yang wafat setelah wafatnya Nabi. Itu beliau waktu itu berkata kepada Ummu Salamah, "Wahai Ummu Salamah, bagaimana malunya nanti saat aku wafat, jasadku dibaringkan, kain diletakkan di atas jasadku, akan nampak bentuk tubuhku, malu aku. Bagaimana kalau aku nanti mati?" Akhirnya diwasiatkan nanti kalau aku wafat, dilengkungkan seperti kayu di atasnya, baru nanti diletakin apa? Sehingga ada seperti sekeduk, seperti keranda. Maka dari sini kalau kita lihat jenazah, ingin membedakan laki atau perempuan, lihat ada sekeduk atau tidak. Kalau ada sekeduk pasti perempuan. Tapi kalau tidak sekeduk langsung mayat, berarti mayatnya laki-laki. Berarti itu mulai dari kapan? Dari Fatimah radhiyallahu taala. Kenapa demikian? Karena malu jangan sampai jasadnya terbentuk ketika kain itu dilulurkan. Dalam keadaan orang sudah wafat tidak punya dosa, tapi malu. Saya malu ketika wafat, lekuk tubuhku nampak ketika kain ditutupkan ke jasadku. Masya Allah. Akhirnya beliau berwasiat untuk dilengkungkan kayu, baru diulurkan apa? Kain, sehingga tidak nampak lekuk tubuhnya. Maka sampai ke Indonesia sekarang ada apa? Keranda. Tapi asalnya keranda itu yang pakai penutup hanya untuk wanita. Maka kalau kita lihat jenazah di sini, yang pakai penutup itu pasti wanita. Kalau tidak pakai penutup pasti pria. Nah, tidak ada kelamin, jadi laki ataupun laki dan perempuan, kecuali Thailand ada 18 kelamin ya. Ustaz lucu. Iya, di Thailand betul. Mulai dari siapa? Kuburan siapa? Yang paling besar bukan di sini. Kita dari sini ya. ini kuburan Nabi.
Ini ada semuanya. Ini Abu Bakar. Kemudian ini Umar bin Khattab. 3 ya. 3 ya. 1, 2, 3. Ini siapa? Rasulullah. Kemudian Abu Bakar. Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Omar. Iya, berdekatan. Kalau Utsman di mana? Baki. Di Baqi. Istri Nabi di mana? Baki. Di Baqi, semuanya di Baqi. Ada berapa jumlah di Baqi dari para sahabat? 140. 12.000 yang dikuburkan. 12.000 yang dikuburkan di pekuburan Baqi. Dan ini hanya untuk Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Dan inilah yang diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kamar Aisyah. Kemudian ini rumah Aisyah. Baik, mari. Penuh lagi tulisan Indonesia, Pakistan, itu demen banget. Apa namanya? Coret-coret. Baik, mari kita masuk saja ke sesi. Jadi musola itu artinya awalnya tempat pelaksanaan sholat Id. Bahwa di Arab Saudi semua tempat sholat yang itu ada bangunan namanya apa? Masjid. Namanya apa? Masjid. Jadi sih nggak ada orang bilang, oh musola kecil, nggak ada. Dikatakan musola itu lapangan. Jadi tempat ini adalah tempat pelaksanaan sholat Id. Tempat pelaksanaan apa? Sholat Id, sholat istisqa, semuanya di tempat ini. Ada kisah ketika Madinah mengalami masa kering, tertunda turunnya hujan, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin seluruh para sahabat untuk melakukan sholat apa? Istisqa. Di mana mereka sholat? Di mana Nabi sholat? Inilah tempatnya. Ini tempatnya. Dulu bangunannya tidak ada ya. Bangunannya tidak. Ini namanya lapangan dulu. Ini lapangan. Siapa yang bangun? Ini ada keterangan. Jadi digunakan untuk tempat sholat sampai pada khilafah siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini tempatnya. Bisa kita lihat nanti sampai sana, iya. Dan subhanallah, selesai sholat istisqa langsung apa? Turun hujan. Ada hal yang menarik para jamaah semuanya, bahwa metode minta hujan itu beragam. Di sana ada yang terjebak dalam kesyirikan, bahkan ini merupakan kekufuran. Ada yang terjebak dengan cara yang salah, dengan cara bid'ah, bahkan berani dengan cara menggunakan dukun untuk mengundang apa? Hujan. Iya. Ada yang cara kalau yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Caranya apa? Minta kepada Allah. Minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa Minta taala. kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu pakai apa? Guci yang dipukul-pukul ya, tidak perlu. Minta kepada siapa? Minta kepada Allah. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi, dan subhanallah mengingatkan bahwa dalam keadaan gembira, dalam keadaan suka, dalam keadaan susah,
kita kembalinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak turun hujan, salat istisqa. Di Bandung, subhanallah belum lama, cukup lama tertahan hujan, ada salat istisqa yang dipimpin oleh Profesor Dr. Miftah Farid. Miftah Farid, pernah dengar suara ini? Baru pertama kali. Dr. Miftah Farid mengalakukan salat istisqa dan langsung turun hujan. Subhanallah. Nah, ini tempat pelaksanaan sholat istisqa. Baik, silahkan lihat bangunan ini cukup lama tentunya, tanpa semen ya. Burung-burung itu loh. Ini bangunannya, masya Allah. Kita ditimpa musibah dan kemarau dan sebagainya. Yang pertama banyak berdoa dengan Allah dan pemerintah sunat koyak pada rakyat dia ni supaya banyak-banyak berdoa dan bersulit itu untuk mudahkan Allah. Nanti ada berkait gapak dengan. Kemudian di sini juga lah ayah anda bunda. Ini batu asli. Kita sembahyang gaib bagi seorang raja Najasyi yang mana dahulunya dia beragama Kristian, masuk Islam secara senyap-senyap, kemudian dia ini ke mana dia meninggal dunia. Nabi kita lihat Masjid apa namanya? sama dengan